Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nabila Joti dengan NIM 2204238 dari Departemen Ilmu Administrasi Negara. Saya akan mempresentasikan PPT pertemuan 4 dengan judul jenis software komputer, bahasa pemrograman utility software, dan sistem pendukung manajemen. Mata kuliah Sistem Informasi Manajemen dengan dosen pengampu Ibu Nora Eka Putri, SIP MSI. Ini software atau perangkat lunak komputer. Perangkat lunak adalah sekumpulan program dan data yang memungkinkan komputer untuk bekerja. Software diklasifikasikan menjadi beberapa jenis berdasarkan fungsinya. Berikut ada 5 jenis software yang umum, yaitu yang pertama, sistem operasi. Software yang mengelola sumber daya komputer dan menyediakan platform untuk menjalankan software lain. Contoh OS atau sistem operasi yang populer yaitu yang pertama Windows, MacOS, dan Linux. Yang kedua, software aplikasi. Software yang dirancang untuk melakukan tugas-tugas tertentu seperti pengolahan data, Microsoft Word, LibreOffice Writer, Spreadsheet, Microsoft Excel, LibreOffice Calc, presentasi, Microsoft PowerPoint, LibreOffice Impress. Ketiga, software pengembangan. Software yang digunakan untuk membuat software lain seperti bahasa pemrograman, C++, Java, dan Python. Integrated Development Environment seperti Visual Studio Code dan Picam. 4. Software keamanan. Software yang melindungi komputer dari malware dan ancaman online lainnya seperti antivirus, Avast, Kaspersky, Firewall, Windows Defender Firewall, Commodore Firewall. Bahasa pemrograman adalah bahasa formal yang digunakan untuk menulis instruksi yang dapat dipahami dan dijalankan oleh komputer. Bahasa pemrograman terdiri dari sintaks dan semantik yang menentukan struktur dan makna program. Beberapa bahasa pemrograman populer yaitu yang pertama Java, bahasa yang kuat dan aman, banyak digunakan untuk aplikasi enterprise dan pengembangan Android. Yang kedua C++, bahasa yang efisien dan bekerja tinggi, sering digunakan untuk pengembangan game, sistem operasi, dan aplikasi real-time. Yang ketiga JavaScript, bahasa yang populer untuk pengembangan web sisi klien, memungkinkan interaktivitas dan animasi di halaman web. Utility software adalah software yang dirancang untuk membantu pengguna melakukan tugas-tugas tertentu seperti yang pertama kompresi dan dekompresi file, WinRAR. 2. Pembersih disk cleanup. Yang ketiga pencadangan data, Acronis True Image. Yang keempat pemulihan data, Rejuva, Stellar Data Recovery. Yang kelima manajemen statistics itu Gparted. Sistem pendukung manajemen adalah sistem informasi yang dirancang untuk membantu manajer dalam pengambilan keputusan. Sistem pendukung manajemen atau MSS menyediakan data dan analisis yang dibutuhkan manajer untuk memahami masalah, mengevaluasi opsi, dan membuat keputusan tepat. MSS terdiri dari beberapa komponen, yaitu yang pertama database, menyimpan data yang digunakan untuk analisis. Yang kedua data warehouse, menyimpan data terstruktur dan semi-terstruktur dari berbagai sumber. Dan ketiga data mining, teknik untuk mengekstrak informasi berharga dari data. Yang keempat business intelligence, alat dan teknologi untuk menganalisis data dan membuat visualisasi. Yang kelima online analytica processing atau OLAP, memungkinkan pengguna untuk menjelajahi dan menganalisis data secara interaktif. MSS digunakan dalam berbagai industri seperti yang pertama perbankan untuk menganalisis data pelanggan dan risiko kredit. Yang kedua retail untuk melacak penjualan dan tren pelanggan.
Yang ketiga, kesehatan untuk menganalisis data pasien dan meningkatkan kualitas perawatan. Yang keempat, manufaktur untuk mengoptimalkan proses produksi dan rantai pasokan. Sekian yang dapat saya presentasikan pada PPT 4 kali ini. Mohon maaf bila ada kesalahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.